Shalom saudaraku, puji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, amin. Dan saya, Uncle Mandil 24, sangat bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Karena oleh Yesus Kristus, Uncle Mandil telah dibenarkan oleh Allah, didamaikan dengan Allah, dan Uncle Mandil mengenal Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak akan tergoncang iman Uncle Mandil, karena iman Uncle Mandil di dalam Yesus Kristus dan Alkitab adalah patokan saya, hidup saya, pedoman hidup saya untuk saya boleh memberitakan kepada orang lain. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Dan dunia ini berusaha untuk menggoncangkan iman saya, tetapi tidak akan pernah bisa terjadi karena iman saya di dalam Yesus Kristus, dan sungguh bersuka cita oleh karena Roh Kudus yang telah dimateraikan dalam hidup saya, Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh saya untuk terus fokus kepada kabar baik itu, kebenaran itu, Alkitab, Yesus Kristus, dan di dalamnya lah saya memberitakan menjadi sumber mata air. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Dan satu lagi, kalau saya perhatikan bahwa ini penggenapannya sedang terjadi, sudah terjadi dan sedang terjadi. Di mana satu ayat yang saya ingat, ya, bahwa ada orang-orang yang memberitakan Yesus oleh karena dengki, oleh karena ini, dan ada juga oleh karena rendah hati, ketulusan, gitu, kemurnian. Ada juga, saudara. Dan ini adalah satu penggenapan yang sementara sedang terjadi berjalan. Kalau kita lihat media sosial, di mana ada orang-orang juga yang berusaha untuk mengoreksi, mengkritik Alkitab. Ini adalah satu penggenapan, saudara. Bersukacitalah, walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk mengkritik, berusaha untuk mencari kesalahan Alkitab. Dan sebenarnya ini sudah dikatakan oleh firman Allah bahwa ada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus oleh karena dengki, oleh karena maksud tertentu. Pokoknya punya maksud yang tertentu dari orang-orang yang memberitakan itu. Tetapi apapun itu dikatakan bahwa Kristus harus diberitakan. Puji Tuhan. Orang mau menerima atau nggak menerima, bukan itu yang menjadi ukurannya. Yang menjadi esensi, yang menjadi isi dari apa yang diberitakan adalah Kristus yang telah hadir dalam dunia. Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah hadir dalam dunia menjadi manusia. Dan dia telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa Yesus Kristus kecuali dia sendiri yang mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya. Artinya sebagai tebusan, ya, sebagai tebusan sekali untuk selama-lamanya. Dan dia telah dikuburkan. Dia bangkit dari antara orang mati yang sulung, kemudian dia membuktikan dia telah hidup dan dia telah naik ke surga, dan dia telah berjanji datang kembali untuk menjemput kita yang menantikan dia. Yang percaya di dalam Yesus Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita hidup bersama dengan dia, melekat bersama dengan dia selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Jadi ini sukacita kita yang sebenarnya, ya. Jadi penggenapan yang terjadi itu wow, wonderful. Terima kasih. Kita bersyukur kepada firman Allah. Kalau kita terus melihat kepada Alkitab, firman Allah, kita tidak akan bisa tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Justru kita melihat banyak pengejek-pengejek, banyak penghujat-penghujat, dan banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari kesalahan Alkitab. Justru itu menggenapi Alkitab di mana Kristus telah diberitakan. Puji Tuhan, kita berbangga. Kita berbangga orang-orang membaca Alkitab, melihat saudara. Intinya adalah Kristus telah diberitakan. Mengenai respon itu masing-masing, itu
masing-masing. Tetapi sekali lagi Yesus berkata bahwa ketika engkau tidak percaya kepada Dia yang telah diutus, yaitu Yesus Kristus, maka kita berjalan. Kita ini sebenarnya berjalan dalam kematian, menuju kepada kematian fisik. Dan kalau tidak dalam Yesus Kristus, maka kematian kedua, kematian kekal. Dan inilah yang Yesus tidak mau, karena yang Tuhan Yesus mau adalah semua orang itu mengenal Dia, percaya kepadanya. Tetapi kalau kita tidak percaya, sekali lagi bukan Tuhan Yesus yang membuat kita binasa, tetapi yang membuat kita binasa adalah pilihan kita yang memilih kita berada dalam kematian kekal. Bukan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa, ya, untuk memberikan hidup. Dia datang memberikan hidup yang kekal. Bukan kayak pencuri yang datang merampok, mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan supaya kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih sekali lagi buat saudara-saudaraku yang saudara sudah membaca Alkitab. Ya, siapapun seluruh dunia yang telah membaca Alkitab, yang telah mendengarkan firman Allah melalui media sosial, terima kasih. Biarlah ini terus terketok pintu hatimu. Yang membuka pintu hatimu bukanlah Tuhan, tapi engkau sendiri. Ya, kalau engkau buka hatimu, maka kehidupan itu ada dalam hidupmu, menjadi sumber mata air dalam hidupmu yang akan terpancar keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkatimu.